Hai guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngejawabin semua pertanyaan yang udah kalian berikan di video TikTok gue. Jadi tonton video ini sampai dengan habis tanpa di skip. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama nih, apa yang Lau lakukan kalau jenuh kerja? Biasanya gue kalau jenuh kerja, aktivitas yang gue lakukan yang pertama mungkin gue tidur, kedua gue dengerin lagu, ketiga gue biasanya pergi sama teman-teman gue, atau keempat gue bikin konten. Udah itu sekedar kayak gitu dong, jenuh gue udah hilang karena gue termasuk orang yang pekerja keras ya. Bang, saya udah lama banget udah ngisi web Ani, follow up-nya gimana biar bisa dipanggil bang? Itu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala biar cepet dipanggil, karena gue nggak tahu caranya kayak gimana ya. Yang selanjutnya, Mas cara ngelamar PT Ani lewat apa ya? Yang pertama bisa ngelawat web Ani, tertera ini sini. Itu bisa kalian ngisi web Ani, itu cuma 1 kali doang ya, jadi nggak bisa ngisi 2 kali apa 3 kali gitu. Jadi biar nggak terlalu nyampah nih ke HRD-nya, jadi cuma bisa sekali doang nih webnya. Yang kedua bisa langsung ke Yayasan Morike di Ruko Cives CCC samping Sapta Mitra. Ini informasi terkini ya, gue nggak tahu informasi berikutnya seperti apa. Kalau udah ngisi web Ani nunggu berapa lama? Nggak ada kepastian berapa lama, atau berapa bulan, atau berapa tahun, gue nggak ngerti. Intinya itu udah rezeki. Kalau emang rezeki kalian pasti dipanggil, kalau bukan rezeki ya nggak akan dipanggil gitu. Jadi nggak ada batas expirednya gitu loh, berapa lamanya. Lulusan SMA bisa masuk PT atau enggak? Iya, bisa masuk PT. Gue pun lulusan SMA kok. Mau link atau email kak? Pengen masuk PT Ani, bismillah. Halo guys, gue minta maaf ya sebelumnya. Sebelum lanjut ke videonya, gue kasih tau lagi. Sekarang Ani udah nggak pakai web, tapi pakainya email. Emailnya ke sini ya. Terus kalau misalnya di email, itu di judul emailnya itu ditulis misalnya operator produksi masining. Kayak gitu, yang baru lulus ya tulisannya fresh grad kayak gitu. Jadi gue minta maaf banget karena memang gue baru dapet banget informasi ini. Jadi sekarang Ani lewatnya email, bukan lewat web. Makasih. Kalau email gue nggak tahu ya emailnya kemana, tapi kalau web gue tahu ini. Jadi web ini sama email tuh sebenarnya hampir sama sih kayak gitu kan. Aku sering gagal interview. Kenapa ya? Padahal tips dari YouTube udah jawab juga, lancar aja. Kali abang bisa kasih trik and tips. Biasanya kalau emang kalian udah nonton di YouTube berarti kalian sudah melakukan yang terbaik, karena itu cara-caranya yang pasti yang di-share oleh teman-teman di YouTube itu pasti udah hal yang terbaik. Tapi kalau misalnya trik and tips itu nggak ada yang kayak pastinya gitu loh, karena kita berhubungan langsung dengan manusia, yang manusia bisa aja seleranya beda-beda. Misalnya pagi ini dia doyan pedas tapi ntar siangnya kagak doyan pedas gitu kan, karena kan yang interview itu kan HRD sama juga manajer kan, jadi itu balik lagi ke seleranya manajer mau gimana. Kalau untuk kamu udah melakukan si tips dan triknya biar bagus untuk interview dapet ilmu dari YouTube, ya udah dilakukan aja. Tapi balik lagi ya, kalau emang rezeki ya itu rezeki kamu begitu. Kalau pingin masuk Ani ADM-nya berapa bang? Gue nggak tahu sama sekali untuk masalah ini. PT Ani boleh udah nikah bang, kalau untuk staff setahu gue boleh, tapi kalau operator kayaknya nggak bisa ya, benar-benar dicari single. Sudah pernah bekerja di PT Ani, apa bisa ngelamar lagi? Alhamdulillah, insya Allah nggak bisa. Gue nggak tahu ya bisa atau enggak, karena kebijakan hari ini akan bisa misalnya kebijakannya besok. Jadi ya orang-orang yang pengen di recall pasti pengen banyak banget. Aku doain pokoknya yang terbaik aja buat kamu, April aja. Kalau mau nanya soal masalah pribadi bisa coba aja tanya, tapi nggak nanya. Join grup locker khusus ADM ke ID saya tuh, baca di ini gua video TikTok gua ada namanya Andre Iswara. Nih semoga nih calo-calo baik ya, jangan calo-calo yang jahat loh, bawa uang kabur orang. Wah, orang mau kerja lu malah nipu. Nggak tahu maksudnya, bukan dia, orang cuman mau minta contoh body email ngirim lamaran pekerjaan. Oke, nanti gue akan buat tutorial emailnya. Anima PT keluarga susah masuk kalau nggak ada referensi. So tahu. Enggak.
Banyak kalau orang-orang yang bukan referensi bisa masuk kayak gitu. Kalau daftar lewat aplikasi atau APK kandidat itu prosesnya gimana ya? Gue nggak tahu, gue belum pernah lewat yang kandidat gitu. Berapa bulan lalu udah ngisi web Ani, tapi belum ada panggilan. Terus kemarin mau ngisi lagi, tapi nggak bisa. Gara-gara nicknya itu kenapa ya? Iya, web Ani hanya bisa diisi satu kali doang. Nggak bisa berkali-kali, biar kagak nyampah. Kasian HRD-nya nanti ya. Bang, lebih baik kerja apa buka usaha sendiri? Dua-duanya. Kalau misalnya kerja itu berarti kalian tiap bulannya sudah mendapatkan pemasukan pasti. Tapi kalau buka usaha kan pemasukannya tidak pasti ya, kecuali pemasukan usahanya sudah pasti melebihi dari hasil kerja gitu. Jadi menurut gua fokusin satunya aja usaha. Tapi kalau misalnya usahanya belum mendapatkan hasil yang pasti, dua-duanya dijalanin. Oke? Mau nanya, kakaknya bisa masukin ke PT kakak nggak? Sebelum gue masukin orang-orang yang ada di TikTok atau di sosial media, kayaknya gue akan masukin saudara-saudara gue dulu ya. Karena gue menolong orang-orang yang terdekat dulu sebelum gue menolong orang-orang jauh gitu. Kan gue nggak kenal ya ini siapa, bagaimana kriterianya. Kalau gue asal masukin orang, pasti yang akan ditegur duluan, ini bawaannya siapa nih, ntar namanya yang jelek gue, bukan lo gitu. Jadi gue nggak bisa masukin orang ya, sama sekali gue nggak bisa masukin orang. Kalau misal pun gue bisa masukin tuh orang ke PT gitu kan, gue akan bawa saudara gue dulu. Di Ani nilai ngaruh nggak sih mas? Yes, pasti. Bukan di Ani doang. Semua PT nilai itu ngaruh. Tapi balik lagi, kalau emang rezeki kamu, kamu bisa dipanggil. Gimana cara nggak baper kalau dimarahin sama senior? Senior marah pasti ada sebab. Pasti kita sebagai junior melakukan kesalahan. Jadi kita terima aja penjelasan dari senior. Kita tanggepin dia marahnya gimana. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita nggak salah, kita bener. Terus senior marah-marah sama kita. Tuh senior gila namanya. Jadi ya udah terima aja, karena kita melakukan kesalahan, senior itu marah-marahin kita biar kita menjadi lebih baik, biar nggak keulang lagi, atau biar nggak dimarahin sama bos, karena lebih serem dimarahin sama bos ketimbang sama senior. Bang, kalau S1 bisa keterima jadi operator nggak? Nggak bisa dong. Operator tuh buat lulusan SMA atau SMK. Masa iya mau diambil juga sama yang sarjana S1? Kan kalau S1 mah udah menjadi staff ya, golongannya juga udah golongan beda gitu kan. Malah malu lah, masa udah sarjana ngelamarnya operator gitu. Jadi beda ya kalau misalnya kalian kerja tapi sambil kuliah, tapi di PT itu kamu kayak udah permanen gitu loh, jadi kamu punya ijazah gitu, jadi jatuhnya upgrade. Tapi kalau emang baru mau mulai kerja S1 tapi jadi operator, ya nggak tahu ya bisa atau nggak, cuman kayak sayang aja, dan kayaknya nggak akan dipanggil juga gitu loh, karena kan ijazah yang dipakai ijazah terakhir berarti ijazah SMA atau SMK buat operator biasanya, bukan S1 ya. Web Ani yang beredar di grup locker valid nggak mas? Gue nggak tahu grup lockernya yang mana nih. Terus gue juga nggak tahu yang lo masuk webnya web yang mana. Yang gue tahu nih cuman web ini doang. Bang, saya ngelamar via web itu benar apa enggak? Web mana gue nggak tahu. Pokoknya webnya ini doang nih. Yo. Bang, kalau lu lewat FFP gue mulu ya? Lah, mana gue tahu. Ya mungkin kebetulan kali. Mas lagi cara calon istri nggak? Yes, lagi nyari. Tapi yang berakhlak mulia, bagus, pintar, cerdas. Karena gue nggak terlalu cerdas. Bohong. Iya lagi nyari kok. Tapi nggak ada kriteria. Kalau emang jodoh mah, hayo we. Batas umur masuk PT Ani berapa? Itu. Kalau cewek PT Ani pakai minimal tinggi badan apa enggak? Soalnya aku sering lihat anak cewek PT Ani ya pendek, paling tinggi badannya 150. Maksudnya lo ngebandingin cewek-cewek Ani gitu ya? Apa gimana sih? Lo pernah ngeliat cewek Ani tapi tinggi 150, kok bisa masuk apa enggak gitu? Berarti emang rezeki. Jadi gue kasih tahu ya, kalau misalnya lo punya kekurangan tinggi badan, mata lo minus, lo mau nyoba ke PT manapun, coba aja dulu apply gitu loh. Kalau emang rezeki, pasti dipanggil. Bukannya karena lo punya kekurangan terus enggak, aku nggak akan ngirim ke sini ya. Lo belum melakukan itu tapi lo udah tahu duluan jawabannya, ya lo harusnya ngirim dulu aja. Kalau emang rezeki mah pasti
nggak akan ini salah gitu, pasti akan diterima-terima aja, masalah tinggi badan kayak mata minus atau masalah apapun, kecuali penyakit dalam ya. Penyakit dalam menurut gue agak susah karena jatuhnya ke medical check up, itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau misalnya tinggi badan berarti dia diproduksiinnya di tempat-tempat lain yang nggak terlalu tinggi, itu masih bisa. Terus kalau dia mata minus masih bisa pakai kacamata, tapi kalau misalnya kayak penyakit dalam, wah itu agak repot sih, butuh banyak perjuangan. Tapi kalau emang rezeki mah insya Allah nggak ada sesuatu hal yang tidak mungkin kalau memang rezekinya dia begitu. Bang, jabatan di ANI apa sekarang? Masih operator. Terus ANI depan Kotolek bukan mas? Gue kurang paham. Intinya di kawasan Egypt karena gue taunya PT cuman ANI doang. Masa kartap di ANI ya? Bukan, masih kontrak saya. Doain aja biar jadi kartap ya, amin. Denso biasanya buka awal tahun apa gimana? Denso biasanya buka awal. Hah? Ini bukan PT Denso, gue nggak tahu. Ini bukan PT Denso, gue nggak tahu. Ini PT Ani. Bang bisa referensin ke Ani yang tadi gue bilang, gue nggak akan bisa masukin orang kecuali saudara-saudara gue. Kalaupun gue bisa masukin ke tuh PT ya, gimana biar betah di kerjaan. Ingat aja lu kerja buat nyari duit, ibadah, bukan nyari popularitas, bukan nyari apapun gitu. Jadi ya begitulah intinya, ibadah sama uang. Bang, kenapa ya karyawan yang mempunyai etika dan sopan santun selalu kalah oleh karyawan yang caper sama atasan? Kalau kata gue, etika sama sopan santun itu udah nggak bisa diganggu gugat. Itu udah menjadi hal nomor satu, attitude nomor satu. Cuman kalau caper, mungkin ini bukan caper ya, tapi dia lebih bisa berkomunikasi dengan atasannya. Karena yang setahu gue, di tempat kerja itu komunikasi itu sangat penting. Karena kita kalau misalnya ada masalah, kita pasti berkomunikasi sama atasan kita. Nah mungkin nih karyawan pintar komunikasinya gitu. Jadi ya atasan yang suka gitu, karena beda lagi ya, atasan tuh paling kayak nggak suka sama karyawan yang kurang aktif, inisiatif. Itu tuh atasan tuh paling kurang suka gitu. Karyawan jadi tuh atasan tuh paling suka tuh sama orang-orang yang aktif, berkomunikasinya baik kayak gitu. Jadi untuk caper mungkin emang harus diperluin, tapi bukannya ngejelekin satu tim ya, itu beda lagi loh ceritanya. PT yang nggak pakai tinggi badan, email sana sini nggak dapat sedih banget gue. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cepet dapat kerja ya, karena gue juga nggak tahu kalau kerja tuh gimana cara cepet dapetnya tuh, gue nggak tahu gitu. Karena itu udah kayak takdir aja gitu, kayak lu pinter tapi lu udah email sana sini tapi lu nggak dipanggil. Tapi ada orang yang satu yang pengalamannya banyak, waktu sekolah yang nggak pintar tapi setiap dia email cepet gitu dipanggil. Nah itu udah rezeki orang masing-masing. Jadi gue kayak bingung gitu jawabnya apa gitu ya. Ceweknya ajak tiktokan dong kak, kagak mau. Nanti kalau udah nikah mungkin tiktokan bareng, insya Allah. Suka dukanya kerja di sana bang, sukanya banyak banget. Yang pertama gue suka attitude orang-orang karyawannya, mau karyawan lama itu gue seneng banget. Tapi karyawan baru-baru ini kadang suka pada songong gitu loh, kayak nggak ngerti gitu attitude kayak gimana gitu kan. Tapi fix gue nggak mikirin itu, gue sukanya banyak banget di situ alhamdulillah. Tapi untuk dukanya sampai saat ini belum ada sama sekali, gue lebih banyak sukanya. Emang di ANI itu nggak bisa ya D3 untuk produksi? Aneh aja gitu, saya daftar pakai ijazah SMA dan pas interview emang saya bilang sudah lulus D3. Cuman kan saya menyesuaikan ijazah saya menggunakan SMA, dan pas saya tanya katanya nggak lulus karena bilang udah D3. Emang nggak boleh ya? Jadi kalau yang gue tahu, kalau lo mau ngelamar di tempat kerja, yang dipakai adalah ijazah terakhir lu. Lu lulusan apa nih? SMK, SMA, SD, SMP, atau D3, PS1 gitu loh. Jadi jatuhnya bukannya lo menyesuaikan persyaratan, tapi lo menggunakan ijazah terakhir lo saat bekerja dimanapun itu. Begitu mungkin salahnya. Ini ada lagi pertanyaan, mas bisa nggak sih kalau misalnya NPWP-nya nyusul? Wow, ini gue kasih tahu ya, orang yang mau kerja itu umurnya harus 18 tahun, harus punya NPWP. Itu udah persyaratan pasti, nggak bisa diganggu gugat. Itu yang pertama ya. Terus kalau persyaratan nyusul ini bukan sekolah,
ini tuh udah dunia kerja. Yang namanya persyaratan di dunia kerja itu semua harus diselesaikan, karena ada prosedurnya lagi nanti HRD untuk input data segala macem. Jadi kagak bisa yang namanya nyusul gitu. Jadi kalau lo mau masuk ke dunia kerja, penuhin dulu dah persyaratan dah. Kalau emang belum punya, sabar dulu, istirahat dulu di rumah. Tapi kalau udah persyaratan udah lengkap, nah lu baru dah email gitu. Jadi setahu gue kalau namanya dunia kerja itu namanya persyaratan nggak bisa dicicil, nggak bisa nanti begitu. Oke guys, jadi sekian aja deh jawaban-jawaban gua atas pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian berikan di TikTok. Jadi gua doain yang udah nonton video ini sampai dengan habis tanpa di skip, cepat diberikan rezeki, dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan perekonomiannya. Yang belum kerja cepat dapat kerja, yang udah dapat kerja semoga PT-nya sejahtera. Terima kasih sudah nonton video ini sampai dengan habis. Kalau emang ada yang kurang, gue minta maaf banget. Kalian bisa aja langsung komen di video ini, nanti gue bales. Kalau gue ada salah perkataan atau ucapan atau apapun, gue minta maaf. Gue jawab pertanyaan kalian ini semua ini karena gue tahu ya, bukannya gue so tahu gitu. Jadi yang gue tahu ya gue jawab, kalau gue nggak tahu ya gue nggak akan gue jawab kayak gitu. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.